Halo, selamat datang di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial komputer dan bisnis online. Kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial SPSS untuk pemula. Ini adalah video yang ke-10, video yang lainnya bisa Anda cek di deskripsi untuk playlist tutorial SPSS yang lengkapnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menginput data dari kuesioner ke Excel, kemudian kita cari total persen kategorinya di sana, lalu kita copy datanya dari Excel ke SPSS. Kali ini kita akan tambahkan ilmu baru, yaitu apa itu compute variable. Selanjutnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi di sini kita akan belajar studi kasus, analisis data. Contoh yang di depan Anda adalah gambaran tingkat stres kerja perawat di Rumah Sakit Gangnam. Jadi kita akan mencari gambaran tingkat stres kerja pada perawat. Di situ ada data umur, jenis kelamin, pendidikan. Kemudian pertanyaannya tentang stres kerja ada 10, pertanyaan 1 S1 sampai pertanyaan 10 dikasih kode S10. Kemudian di situ ada total, persen, kategori. Total menggunakan rumus sum, persen menggunakan rumus persen, kategori menggunakan rumus if. Untuk mencari total persen kategori, rumusnya bagaimana sudah pernah dibahas di video ini, di video tutorial SPSS yang ke-8. Bisa Anda cek di deskripsi linknya kalau mau belajar cara mencari rumusnya ini. Oke, jika misalkan Anda mau belajar bagaimana mencari total persen dan kategorinya, ini kita hapus saja terlebih dahulu. Kita akan buat ulang rumusnya. Sama dengan sum, ini di blok S1 sampai S10 ditutup, kurung tutup, enter. Kemudian persen sama dengan total dibagi nilai maksimalnya berapa. Ada 10 pertanyaan, nilainya 0 dan 1, jadi skor maksimal yang mungkin adalah 10. Kalau semua jawab 1 berarti 10 skor maksimalnya ya. Dikali 100. Gitu ya caranya rumus nyari persen ya. Data totalnya dibagi nilai maksimal yang mungkin, kemudian dikali dengan 100. Enter. Oke, sudah jadi. Untuk mencari data kategori, kita akan menggunakan rumus if. Jadi kategori tingkat stres ada 3, ringan, sedang, dan berat. Di situ sudah ada persentasenya berapa-berapa. Jadi rumus if yang kita gunakan ada 2 karena pilihannya ada 3. Jadi ada if di dalam if. Rumusnya gimana? Sama dengan if kurung buka. Kita akan cek data berat. Jika persen lebih dari sama dengan 76, if klik nilai persennya lebih dari sama dengan 76 dipisahkan dengan titik koma. Jika itu benar kita kasih kode 3. Jika tidak kita tanya lagi. Kita akan cek apakah dia masuk kategori sedang. Apakah persennya masuk kategori sedang lebih dari sama dengan 56. Jika masuk kategori sedang dikasih kode 2. Jika tidak masuk kategori sedang, pilihannya sisa 1 saja, kita kasih kode 1. If-nya ada 2, kurung bukanya ada 2, berarti kurung tutupnya juga ada 2. Kemudian kita pencet enter. Untuk rumusnya akan kita copy ke bawah. Perhatikan posisi kursor mouse-nya, tanda plus di situ. Tanda plusnya gendut putih, kemudian dekatkan ke pojok kanan bawah biar menjadi hitam kurus seperti ini. Klik 2 kali aja, klik 2 kali. Oke,
rumusnya sudah otomatis ke copy. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mencari total persen kategori dengan cara seperti ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mencari total persen kategorinya tidak di Excel, tapi langsung di SPSS menggunakan compute variable ya. Jadi ini biar Anda tahu aja perbandingannya nanti seperti apa. Ini saya tandai kuning saja. Nanti ini tidak ikut di copy ke SPSS-nya karena kita akan langsung bikin di SPSS-nya dengan menggunakan compute variable. Oke, sekarang kita buat dulu variabelnya biar cepat. Kita gunakan cara cepat membuat variabel di SPSS. Kita ketik dulu nama variabelnya di Excel, umur, jenis kelamin, JK aja singkat, pendidikan, kemudian S1 sampai S10. Oke, segini aja total persen kategori. Nanti kita akan buat di SPSS-nya langsung dengan compute variable ya. Jadi ini kita copy, buka SPSS-nya di data view, yang ini data view, klik kanan, paste. Di sini label, klik kanan, paste. Ini desimalnya dienolkan saja. Kemudian di sini dirapikan umur, tahun, jenis kelamin, pendidikan terakhir. Itu ya. S1 sampai S10 biarkan. Kemudian kita copy dulu datanya dari umur ini ke sampai ini ya. Umur ini sampai dengan ini berarti. Yang total persen kategori tidak kita copy ya. Kita mau bandingkan nanti caranya gimana. Ctrl C. Kemudian kita paste di SPSS-nya di data view. Harus di sini kursor mouse-nya, klik kanan, paste. Kita cek dulu apakah sudah semua terisi datanya. Ke bawah 50 responden. Oke. Sudah. Sekarang kita akan mencari total persen dan kategorinya dengan menggunakan compute variable. Jadi compute variable itu digunakan untuk melakukan perhitungan ya. Compute itu artinya menghitung. Caranya di SPSS adalah klik menu transform, pilih compute variable ya. Transform compute variable. Jadi di situ ada target variable adalah nama variabel. Nama variabel tempat kita menampung hasil perhitungan, misalkan namanya total. Kemudian total itu adalah penjumlahan dari S1 sampai S10 kan. Jadi kita bisa pakai rumus di sini. Kita cari di function group ini yang statistical, cari rumus sum untuk menjumlahkan. Ini format rumusnya ada sum kurung buka tanda tanya koma tanda tanya. Jadi tanda tanya itu nanti kita isi dengan variabelnya yang ada di kotak ini ya. Jadi kita akan copy, ini dihapus saja dulu. Jadi klik dua kali sini S1, klik dua kali lagi yang S2, klik dua kali, 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 dan klik dua kali tidak isi koma ya. Sudah habis ya. Jadi pastikan penulisannya benar, jangan sampai kelebihan koma nanti rumusnya salah ya. Cek lagi rumusnya sekali lagi, Anda harus teliti membuat rumus. Oke, sudah. Kalau sudah, Anda bisa klik OK.
Kemudian habis itu kita cek dulu di variable view-nya, sudah ada variable total. Kemudian cek di data view-nya, sudah ada total ya, sudah isi datanya 7888 ya. Coba kita bandingkan dengan di Excel. 7888 ya, sama berarti ya. Oke. Kemudian kita akan mencari persen dengan menggunakan compute variable juga. Transform compute variable. Untuk menghapus ini kita pilih reset saja, tombol reset. Jadi variabel barunya kita beri nama misalkan persen. Rumus persen seperti apa? Persen itu adalah total dibagi skor maksimal yang mungkin berapa tadi? 10 ya. 10 dikali 100 gitu ya, rumus persen ya. Jadi total dibagi nilai maksimalnya berapa? Dari S1 sampai S10 skornya maksimalnya adalah 10 karena nilainya 0 dan 1 saja. Jika sudah, klik OK. Kita cek di variable view-nya sudah ada persen. Di data view-nya kita cek sudah muncul persennya ya. Kemudian kita akan mencari kategori yang ini ya, langsung di SPSS. Kira-kira pakai apa? Kita akan mencari kategori ini dengan menggunakan record into different variable ya. Caranya mencari record adalah transform lagi record into different variable. Jadi kategori itu kan datanya kita olah dari persen ya. Jadi persen dipindah ke sebelah kanan. Kita buat variabel baru kategori, labelnya kategori tingkat stres. Kategori tingkat stres, klik change. Jadi sudah berubah. Kemudian klik old and new values. Kemudian pilih range karena batas atas dan batas bawahnya sudah diketahui. Ringan 0 sampai 55,9%. 0 sampai 55,9%. 9%. Kita kasih kode 1 add. Kemudian 56 sampai 75,9. 56 sampai 75,9 kita kasih kode 2 di add. Kemudian 76 sampai 100. 76 sampai 100. Kita kasih kode 3. Oke, kemudian kita klik add. Kemudian kita pilih continue. Kita pilih OK. Jadi sudah ada record data di situ ya. Kita cek dulu di variable view-nya, sudah ada variable kategori. Kemudian di data view-nya sudah ada juga kategorinya ya. Coba kita bandingkan hasilnya. Oke, sekarang akan kita bandingkan hasilnya di SPSS dengan hasil yang ada di Excel. Total persen kategorinya silahkan dicocokkan 772, 883, oke 993, 772. Oke, hasilnya sama ya. Jadi kita bikin di Excel dengan rumus Excel, atau kita bikin di
di SPSS dengan compute variable dan record into variable, hasilnya sama. Kalau menurut Anda lebih gampang bikin di Excel atau di SPSS, silahkan komen di video di bawah ini, mana yang lebih gampang di Excel atau lebih gampang di SPSS. Silahkan komen sekarang. Oke, itu hanya selera saja ya. Mana yang lebih gampang, ada yang bilang Excel, ada yang bilang di SPSS. Saya sudah memberikan dua cara yang berbeda, silahkan Anda pilih mana yang menurut Anda lebih gampang. Oke, setelah ini kita akan rapikan. Ini belum dirapikan variabelnya. Di sini total belum isi label, total score persentase, kemudian desimalnya dienolkan. Ini jenis kelaminnya diisi 1 laki-laki, 2 perempuan. Oke, pendidikan terakhir kita isi 1, diploma 3, 2 sarjana, 3 pasca sarjana. Add. Oke. Kita cek lagi data view-nya. Oke, desimalnya sudah hilang. Yang ini kategori singkat stres 1 ringan, 2 sedang, 3 berat. Add. Oke. Kemudian di datanya ini S1 sampai S10 ini salah. 10 1 ya, 0 tidak ya. Kita lengkapi dulu di data view-nya. 1 ya, 0 tidak. Oke, ini kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, diklik Ctrl V, diklik Ctrl V, klik Ctrl V, diklik Ctrl V. Total dan persen tidak isi ya. Oke, kalau gitu kita ulangi. Oke, kita ulangi. Analyze, descriptive statistik, pilih frequencies. Kita pindahkan semua variabelnya, Ctrl A, pindahkan ke kanan. Ini jangan lupa dicentang, display frequency table, klik OK. Cek datanya ada missing atau tidak, harusnya tidak ada. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari mean median modus dari variabel yang bisa dicari mean median modusnya, yaitu variabel yang berupa angka langsung. Di situ kita punya umur, total, dan persen ya. Sisanya berupa kode. Oke, caranya mencari, analyze, descriptive statistik, pilih frequencies. Kita pindahkan variabel umur, total, dan persennya ke sebelah kanan. Kemudian yang display frequency table tidak usah dicentang karena sudah kita cari tadi. Klik menu statistik, min, median, mode, min, max, standar deviasi, dan range. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita sudah dapat umur, total, dan persennya. Selanjutnya kita akan cari grafik dari kategori tingkat stresnya.
Analyze, Descriptive Statistic, pilih Frequencies. Ini dipindahkan, Ctrl A ke sebelah kiri. Kemudian kita cari kategori tingkat stresnya. Kalau kita mau mencari grafik, cek dulu tombol statistiknya. Hilangkan dulu yang ini, karena kita membuat grafik ini masih aktif, jadi dihilangkan dulu centangnya. Klik menu chart, pilih pie chart, percentage, continue. Ini mau ditampilkan atau tidak, boleh-boleh aja. Misalkan kita mau tampilkan, tinggal centang. Oke. Kita akan tampilkan angka persennya. Klik kanan di sini, edit content, inspired window. Kita pilih elemen, show data label. Kemudian di situ ada text style, kita gedein sedikit ukurannya, misalkan berapa? 12. Play. Itu ya. Ini juga kalau mau digedein kayak 12, play. Kategori tingkat stres. Kalau mau digedein berapa, misalkan 14, play. Oke. Jika sudah, ini bisa Anda close. Oke, seperti ini ya. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan cross tabulation atau membuat tabulasi silang data di SPSS. Misalkan kita punya data umur, jenis kelamin, pendidikan, dan kategori. Kita akan mencari tabel silang antara jenis kelamin dengan kategori tingkat stres, adakah korelasinya atau tidak. Kemudian adakah hubungan dari tabel silang pendidikan dengan kategori. Kita akan bahas di video berikutnya. Jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube Dosen Tutorial agar Anda tidak ketinggalan update-update video yang terbaru. Jika ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.